Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Miss Anita. Oke, di video kali ini saya akan memberikan seperti biasanya sedikit tutorial atau ya sharing tentang pengalaman ya mengenai bagaimana cara menggunakan salah satu fitur dari Microsoft 365 atau yang dulu namanya adalah Office 365. Seperti yang kita tahu Bapak dan Ibu bahwa sejak adanya pandemi COVID-19 maka pembelajaran dialihkan ke mode daring sehingga banyak sekali pendidik yang atau pengajar yang mencari alternatif atau aplikasi yang memudahkan dalam pembelajaran daring. Salah satunya adalah yang ditawarkan dari Microsoft. Nah, keunggulan dari Microsoft ini adalah selain akunnya yang diberikan gratis untuk pendidikan ya, Bapak dan Ibu semuanya, ini akun untuk pendidikan selain gratis juga kita mendapatkan cloud storage atau memori penyimpanan atau istilahnya hard disk ya atau OneDrive itu sebesar 5 terabyte. Wah, itu banyak sekali ya Bapak dan Ibu. 5 terabyte itu kalau kita hitung-hitung ya sekitar 5 buah laptop dengan spek yang standar gitu ya. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fiturnya yaitu Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini merupakan kolaborasi dari antara Classroom atau Kelasmaya dengan apa ya namanya ya Bapak dan Ibu, memberikan fitur video conference juga. Jadi ada rapat atau meeting juga di dalamnya sehingga tidak perlu menggunakan aplikasi lain. Dengan Microsoft Teams kita sudah bisa mengelola kelas dan juga sekaligus mengelola video conference atau tatap muka melalui video begitu. Nah, Bapak dan Ibu, yang akan saya terangkan kali ini adalah bagaimana caranya membuat kelas terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak dan Ibu harus menginstal dulu Microsoft Teams ya atau yang biasanya kita sebut dengan Teams itu bisa diinstal dengan handphone. Kita mendownload dari Play Store yaitu Teams atau bisa kita download Teams for Desktop atau kita memasang aplikasi di desktop. Bisa juga Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi Teams, fitur Teams itu dari browser juga bisa. Jadi ada 3 cara kita menggunakan Teams, bisa di browser, bisa dengan desktop atau terinstall di laptop dan juga bisa di handphone. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan berikan contoh melalui aplikasi yang terinstall di laptop. Jadi melalui Teams for Desktop ya. Baik, saya akan buka. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu harus pastikan login dulu dengan akun Microsoft-nya ya. Jadi sudah ada di satu dengan akun Microsoft-nya, begitu. Nah, akun Microsoft ini bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis melalui beberapa organisasi ya. Misalnya kalau saya ini ada Jateng Pintar, ada Guru Inovatif, juga ada LP2KS, LP3KS, dan masih banyak lagi yang mungkin bekerja sama dengan Microsoft ya. Juga ada beberapa kabupaten yang memang juga bekerja sama dengan Microsoft begitu. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja. Bagaimana cara membuat kelas maya di aplikasi Teams ya atau di fitur Teams yang dimiliki oleh Microsoft 365. Baik, pertama yang harus dilakukan adalah kita buka dulu tampilan luarnya seperti ini. Nah, ini tampilan dari Teams ya, ada activity ya. Ini fitur yang ada di aplikasi desktop atau aplikasi yang terinstall di PC atau laptop. Nah, untuk bentuk dari fiturnya ini, misalnya Bapak Ibu menggunakan handphone itu tentu saja ada sedikit perbedaan ya, karena di handphone itu pasti untuk fitur-fiturnya penempatannya juga lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di laptop begitu. Baik Bapak dan Ibu, cara membuat kelas langsung saja. Di sini saya ada kelas ya ini yang sudah saya buat. Nah, saya akan mencoba untuk membuat kelas baru. Bagaimana caranya membuat kelas baru? Oke, ini ada activity itu akan menunjukkan apa saja sih mungkin komen atau tanggapan-tanggapan respon begitu dari anggota Teams yang kita ikuti atau kita buat. Kemudian ada chat, ini ada obrolan pribadi juga, private gitu, private chat atau yang biasanya disebut dengan Japri.
Lalu Teams ini adalah seperti classroom ya atau kelas maya. Ada assignment atau tugas, ada kalender, ada calls untuk menelpon, ada fitur files juga dan beberapa lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini bagaimana cara membuat kelas? Ya, kita masuk ke Teams. Baik. Kemudian kita lakukan adalah kita ke all Teams dulu. Nah, kita ke berandanya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, untuk membuat kelas baru, ini kelas yang lama, caranya adalah Bapak Ibu lihat ke sebelah kanan atas ada tulisan join or create team ya. Ini yang berbahasa Inggris, ada 2 pilihan, mungkin tempat Bapak Ibu ada yang berbahasa Indonesia, nanti tinggal disesuaikan saja ya. Dan di sini ada join or create team, kita klik di sini. Baik, nah di sini ada 2 fitur ya, ada 2 kolom. Yang pertama yang sebelah kiri ini adalah kolom untuk membuat Teams atau membuat kelas baru. Yang kedua adalah kolom untuk join ke kelas lain. Misalnya ada kita diundang untuk masuk ke suatu kelas pelatihan yang menggunakan Microsoft Teams. Nah, kita tinggal masukkan kodenya dari yang diberikan oleh pemilik atau owner-nya dari Teams tersebut. Baik, cara membuat kelas Teams yaitu adalah dengan create team ya. Disesuaikan untuk bahasanya Bapak dan Ibu. Kita klik create team. Dan di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada kelas yang nanti digunakan untuk diskusi, untuk membuat project, untuk mengirim tugas-tugas. Kemudian ada Professional Learning Community atau PLC, ya ini untuk grup kerja, untuk rapat-rapat. Kemudian ada staff ini untuk yang biasanya karena ini for education ya, Microsoft for Education biasanya untuk sekolah ya, yang domainnya sekolah. Kemudian other itu untuk activity yang lain. Nah, untuk membuat kelas kita pilih kelas saja. Kita pilih kelas di sini. Oke, lalu akan muncul pop-up suatu isian yang terdiri dari nama Teams atau nama kelasnya dan juga deskripsinya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memberikan namanya apa ya? Itu terserah Bapak dan Ibu semuanya. Misalnya saya memberikan nama kelas Teams Anita misalnya. Jadi di sini harus kita tentukan dulu kelasnya apa. Jika kelasnya memang kelas untuk materi ya kita berikan kelas materi. Misalnya saya mengajar kimia, kelas tim kimia, kelas tim fisika mungkin, atau mungkin untuk pelatihan kelas pelatihan apa seperti itu ya, tergantung dari kelas apa yang dibuat. Kemudian deskripsi ini bisa Bapak Ibu berikan. Kelas ini opsional saja, boleh diisi boleh tidak. Hanya untuk menunjukkan kepada anggota tentang sebenarnya ini kelas apa begitu. Kelas ini untuk training misalnya. Baik. Microsoft. Ya, seperti ini misalnya. Nah, baiklah. Ini juga ada pilihan yang create a team using an existing teams as a template, itu juga bisa Bapak Ibu, tapi untuk dasar saja kita buat yang blank saja ya. Oke, setelah kita memberikan nama dan juga kita memberikan deskripsinya yang opsional, boleh diisi boleh enggak, kita klik next. Kita tunggu sejenak ya sampai ya ini tergantung kecepatan internet juga. Oke, selanjutnya namanya kelas itu pasti ada murid dan ada guru. Tidak mungkin di suatu kelas itu hanya guru saja atau hanya siswa saja. Pasti ada guru dan siswa. Nah, di sini teachers itu bisa sebagai pemilik ya, di students ini adalah anggotanya atau pesertanya. Sedangkan teachers ini adalah pemilik ya, nanti akan tertulis sebagai owner atau pemilik dari kelas. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin membuat kelas yang gurunya 2, misalnya guru kimia ada 2, ya nanti kita tuliskan, kita tambahkan teman kita yang sesama guru itu sebagai teachers atau pemilik. Jadi beliau yang kita tambahkan sebagai teachers bisa memiliki akses untuk
memanage kelas. Nah, jika student tidak bisa, dia hanya bisa mengikuti atau hanya beberapa fitur saja yang mungkin bisa dilakukan seperti hanya join Vicon atau mungkin hanya membalas chat, mengirim chat. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa mengatur kelas ini adalah teachers. Oke. Sekarang saya akan menambahkan students, misalnya yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sistem dari Microsoft for Education ini adalah anggota itu otomatis ya terdaftar sebagai anggota apabila sama-sama domainnya ya, organisasinya sama. Misalnya saya Jateng Pintar, ya berarti yang sejateng Pintar saja yang bisa sebagai peserta. Tapi Bapak Ibu juga bisa menambahkan email dari peserta yang beda organisasi ya, hanya saja itu sedikit agak kurang cepat ya. Jadi sedikit ada step yang dilakukan dan juga biasanya akan tertulis sebagai tamu atau guys ya, bukan peserta ya. Jadi karena saya pakai domain akun pintar, maka saya akan mencari anggota yang dari Jateng Pintar. Oke. Kita coba klik, kita coba ketik siapa saja anggotanya misalnya. Oke. Ya, jadi yang semua di Jateng Pintar pasti sudah akan terdeteksi di pencarian ini. Kita coba ya. Misalnya saya tambahkan 3 saja. Nah, seperti ini. Bapak dan Ibu bisa tambahkan satu-satu, satu persatu di sini. Kemudian klik add. Ya, jadi kita sudah punya 3 peserta atau 3 anggota di kelas tim ini. Lanjut, kita ingin menambahkan teachers, misalnya untuk sebagai owner, misalnya saya tambahkan teman saya ya sebagai teachers. Ya, misalnya saja salah satu. Oke, kita sudah menambahkan students sebagai anggota dan teacher sebagai owner. Selain ini, saya sendiri ya pemilik atau pembuat kelas itu juga akan bertindak sebagai owner juga. Lalu kalau sudah selesai, kita klik close. Iya, Bapak dan Ibu, dan di sini sudah ada kelas baru. Kita klik kembali ke berandanya Teams. Nah, ada 3 kelas saya di sini. Ini kelas yang kita buat tadi, mari kita buka. Atau coba kita klik ada titik 3 di atas ini, ada pilihan lain. Kita bisa melihat ada beberapa fitur ya, ada hide ini untuk menyembunyikan, tapi jangan di hide ya, nanti tidak terlihat. Ada manage team. Manage team ini adalah untuk mengatur anggota-anggota kita. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan member lagi bisa dengan add member, add channel itu untuk menambahkan saluran. Jadi nanti ada seperti subnya, sub dari kelasnya. Kemudian jangan leave ya, edit team. Jika Bapak Ibu ingin mengubah nama, ingin mengubah pengaturan bisa di edit team. Get link to team ini berarti untuk memberikan kode ke tim untuk mengundang, kemudian manage tag. Oke, coba kita lihat ke manage team. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah ada members. Ya, di sini members atau anggota, ada ownernya tadi yang saya masukkan di add teacher atau guru ya. Di sini ada, ini saya sebagai pembuat kelas dan juga teman saya tadi sebagai guru yang saya tambahkan. Kemudian untuk anggota tadi yang saya tambahkan ini ada 3 tadi yang saya tambahkan sebagai anggota. Nah, Bapak Ibu jika ingin menambahkan member lagi bisa dengan klik add member. Misalnya masih kurang ya, sama tadi dimasukkan saja satu persatu, atau bisa dengan melakukan undangan. Nah, Bapak dan Ibu, demikian tadi bagaimana cara membuat kelas tim dan juga cara menambahkan anggotanya ke Teams. Berikut
editingnya juga. Nah, Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat ya tutorial saya ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.